那么多人闯通天桥，显然是这个曾经的天才毕生。那要如何？只要800积分，很划。我到武场创始人留下这股惊人的压制力。此处便是Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Yang mana ini ada chapter 488 sampai 491. Cerita berlanjut di kediaman terdalam dari Samudra Fantasi, di sebuah pulau misterius yang disebut Pulau ke-21. Duduk seorang laki tua yang mengenakan baju lapis baja emas yang memancarkan kilau redup. Wajahnya dihiasi sisik-sisik hitam pekat, memberikan kesan bahwa dia adalah penjaga dari dunia yang tidak dapat dijangkau oleh manusia biasa. Lelaki tua ini adalah penjaga Samudra Fantasi, seorang manajer yang memiliki tugas mengamati semua yang mencoba menaklukkan pulau-pulau yang tersebar di samudera itu. Tiba-tiba mata lelaki tua ini pun terbuka lebar. Pandangannya mengarah jauh melintas lautan magic yang berkilauan. Ia sama sekali tidak menyangka seorang pemuda tingkat 9 dari dunia panah seperti Lao Feng telah berhasil melewati pulau ke-7 dengan begitu mudah. Pasalnya bahkan banyak penguasa sektor gagal melewati pulau itu. Namun anak ini berhasil dan luar biasa hebat. Dengan ketertarikan yang semakin besar, pria tua itu memeriksa identitas sosok yang sedang dia amati. Menyadari kalau Lao Feng adalah murid dari Kaisar Truyan, ia pun mengatakan kalau Kaisar Yan memang pandai mengajar seorang murid, tapi kesadaran dan kemauan tidak bisa diajarkan. Untuk sekarang, ia hanya ingin melihat seberapa jauh Lao Feng bisa melangkah. Jika dia berhasil melewati pulau ke-9, itu akan sangat mengesankan. Bahkan banyak pemimpin sektor tidak bisa menaklukkan pulau itu. Pria tua ini kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke ruang tak terbatas, mengamati pergerakan Lao Feng di sepanjang pulau-pulau Samudra Fantasi. Meskipun banyak penguasa sektor yang gagal dalam perjalanan mereka, Lao Feng tampaknya terus maju dan tekad yang luar biasa. Tidak lama kemudian, sebuah peristiwa mengejutkan pun terjadi, yang mana ternyata Lao Feng baru saja melewati pulau ke-8. Berita itu membuat pria tua ini bertanya-tanya, bagaimana bisa Lao Feng melewati pulau ke-8 secepat ini. Lelaki tua itu tahu bahwa pulau-pulau di Samudra Fantasi bukan hanya sekedar ujian fisik. Setiap pulau menguji kemauan, kekuatan kesadaran, serta tekad seseorang. Semakin tinggi pulau yang dicapainya, semakin berat ujian yang harus dia hadapi. Pulau ke-9 misalnya, terkenal sebagai titik di mana banyak penguasa sektor terhenti. Tetapi tampaknya Lao Feng pemuda tingkat 9 dari dunia fana sedang mendekati pulau tersebut. Lao Feng sekarang berdiri di atas pulau ke-9, di puncak gunung setinggi sekitar 400 meter. Tanah di sekelilingnya memancarkan aura putih murni, dan pepohonan subur dan tanaman yang menutupi pulau itu. Tekanan ilusi yang luar biasa segera menghantam Lao Feng, seperti palu yang menghantam kesadarannya tanpa ampun. Rasa sakit yang menakutkan menjalar melalui pikiran Lao Feng, hampir membuatnya jatuh ke dalam kebingungan. Banyak pejuang akan kehilangan kesadaran mereka di bawah tekanan seperti itu. Ilusi yang membelenggu mereka membuat mereka lupa siapa mereka sebenarnya. Namun Lao Feng tidaklah seperti pejuang biasa. Dengan kesadaran yang kuat, dia mengeluarkan raungan di dalam pikirannya sendiri agar tetap fokus. Dalam sekejap, kesadarannya yang hampir hancur pun terkumpul kembali. Seperti cermin yang dipoles hingga mengkilap, kekuatan mentalnya memancarkan sinar tajam, memotong setiap ilusi yang mencoba menyerangnya. Tekadnya seperti jenderal yang memimpin ribuan prajurit. Ia berhasil mengarahkan kesadarannya yang terbatas untuk melewati tekanan tersebut. Lao Feng tahu bahwa kekuatan kesadaran tidak bisa dilatih dengan cara biasa. Ini adalah hasil dari pengalaman hidup dan mati yang telah dia lalui. Kekuatan kesadarannya setara ada makhluk berbentuk binatang bertanduk emas yang dikenal jauh lebih kuat daripada manusia biasa di tingkat yang sama. Meskipun kesadarannya tidak sekuat penguasa sektor, tekadnya telah memampukannya untuk bertahan sejauh ini. Di tengah tekanan dan ilusi yang semakin kuat, muncullah gambaran Shushin, sosok yang sangat Lao Feng cintai. Dalam ilusi itu, Shushin berteriak dan putus asa mengatakan bahwa anak mereka yang bungsu telah terhabisi. Kebingungan menyerang hati Lao Feng, tapi kesadarannya pun segera kembali. Dan sekali tebasan mental, Lao Feng menghancurkan ilusi itu. Sekelilingnya berguncang sejenak sebelum kembali keadaan normal. Di depannya pulau ke-10 mulai terlihat.
Melihat pulau itu, tanpa ragu Lo Fang langsung terbang menuju pulau berikutnya. Sementara itu, lelaki tua bersisik hitam yang mengawasi dari pulau ke-21 terlihat kaget. Ia nampak begitu kagum dan kemauan yang luar biasa yang dimiliki oleh Lo Fang. Pria itu mengaku bahwa sudah lama sekali dia tidak melihat tekad sekuat ini. Jika Lo Fang tidak menemui akhir hidupnya sebelum waktunya, dia pasti akan menjadi prajurit absolut. Samudra Pasifik bersama dan jembatan surgawi dan juga altar abadi. Ini semua dirancang untuk menguji para jenius dari seluruh penjuru alam semesta. Mereka yang berhasil melewati ujian-ujian ini dipastikan memiliki potensi luar biasa, bahkan di antara para prajurit terkuat. Namun sangat sedikit yang mampu mencapai pulau-pulau tertinggi, apalagi pulau ke-10. Di pulau ke-10 tekanan yang dihadapi Lo Fang sangatlah luar biasa. Hampir seketika kesadarannya hancur di bawah beban tekanan yang tak tertahankan. Pulau ke-10 pun dia gagal melewatinya. Menurut pria tua itu, tidak peduli seberapa kuat tekadnya melawan kekuatan kesadaran yang begitu besar seperti melawan lautan tak berujung. Bahkan jenderal yang hebat pun tidak akan mampu bertahan melawan musuh yang begitu banyak. Kembali ke Pulau 21, lelaki tua bersisik hitam itu menulis laporan terperinci tentang prestasi Lo Fang. Ia pun mengirimkannya kepada atasan di perusahaan Virtual Universe. Dia tahu bahwa Lo Fang adalah sosok yang luar biasa. Dan dengan laporan itu dia berharap para petinggi akan memberikan perhatian lebih pada anak muda itu. Kemampuan Lo Fang tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Dan tekad seperti ini dia pasti akan menjadi prajurit yang luar biasa. Asalkan dia bertahan dalam segala tantangan di depannya. Sementara itu, Lo Fang duduk di ruang kerja di vilanya. Samudra fantasi dan jembatan surgawi telah menunjukkan batasannya saat ini. Oleh karena itu, Lo Fang bertekad untuk menemukan misi lain untuk melatih dirinya lebih jauh. Sambil menatap layar laptopnya, Lo Fang pun bersiap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Lo Fang duduk di depan layar komputernya. Matanya terfokus pada beberapa folder yang tertata rapi di layar. Di antaranya ada folder yang diberi label manajemen, yang menyimpan beberapa pilihan penting, seperti live, belajar, dan pelatihan. Setelah merenung sejenak, ia pun memilih opsi pelatihan. Layar kemudian menampilkan opsi yang lebih spesifik, tingkat bahaya dari berbagai misi yang bisa ia pilih. Ada 5 tingkatan yang disusun berdasarkan tingkat kesulitan. Pilihannya adalah aman dan tingkatan kematian 0%, normal dan tingkat kematian 10%, sulit dan tingkat kematian 20%, berbahaya dan tingkat kematian 50%, dan yang terakhir tidaklah mungkin, dengan tingkat kematian yang mencengangkan yakni 90%. Sebagai misi pertama yang diemban oleh Lo Fang, ia mengaku tidak tahu banyak tentang hal itu. Maka dari itulah ia mencoba untuk berhati-hati. Bagaimanapun dia sadar bahwa memilih secara acak bukanlah hal yang bijak. Meskipun level tidak mungkin terasa sangat menggoda bagi semangat petualangannya, ia sadar bahwa itu terlalu beresiko untuk saat ini. Menurut Lo Fang, kalau Uka dan Rongjun di posisi ini, mereka mungkin akan memilih tingkat yang sulit, sebab mereka pintar dan penuh pengalaman. Setelah mempertimbangkan dan matang, Lo Fang membuat keputusan bahwa ia akan memilih level berbahaya. Meski tingkat kematiannya mencapai 50%, pilihan itu tampak seimbang antara tantangan dan peluangnya untuk selamat. Bagaimanapun, Lo Fang bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seorang jenius yang dipilih dari 1008 negara di seluruh dunia. Semua dari mereka adalah yang terbaik dan yang terbaik. Bahkan meskipun mereka punya kekayaan dan sumber daya untuk membeli senjata dan perlindungan, banyak dari mereka memilih misi yang lebih aman pada percobaan pertama mereka. Namun Lo Fang merasa berbeda. Dengan 2 klon yang ia miliki, keduanya bahkan lebih kuat dari tubuh aslinya. Ia yakin bisa menghadapi tantangan besar itu. Pada saat itu Lo Fang sempat berpikir, jika dirinya tak memilih misi yang berbahaya, maka di mana letak tantangannya? Namun ia juga tidak mengambil resiko yang tak perlu dengan memilih misi tidak mungkin, yang tingkat kematiannya sendiri 90%. Itu benar-benar tak bisa ditoleransi. Dan keputusannya, ia mengetuk layar untuk mengkonfirmasi pilihan misi tingkat berbahaya. Tiba-tiba layar berubah menjadi merah dengan peringatan yang jelas. Peringatan itu memberitahu Lo Fang kalau ini adalah misi pertamanya. Berdasarkan data dari perusahaan Virtual Universe, 78,2% dari mereka yang memilih misi berbahaya sebagai misi pertama, mereka itu akan meninggoy. Jadi silakan pilih dengan hati-hati. Layar itu memberikan opsi pada Lo Fang untuk mengkonfirmasi pilihannya atau membatalkan dan memilih misi lain. Dalam waktu yang singkat, ia sempat terdiam sejenak ketika melihat tulisan 78,2% tingkat kematian. Namun dengan keyakinan penuh, ia tetap merasa yakin bahwa pasti ada cara untuk selamat dari misi itu.
karena ada yang lebih sulit di atasnya. Jika ia tidak bisa melewati yang berbahaya, lantas bagaimana ia bisa menjalani misi tidak mungkin. Sehingga tanpa ragu lagi, ia pun mengkonfirmasi pilihannya. Layar kemudian menampilkan daftar misi yang tersedia di tingkat berbahaya. Ada total 186 misi. Semuanya berlokasi di daerah rahasia yang diawasi oleh 5 kekuatan besar di alam semesta. Masing-masing misi ini terletak di dunia yang misterius dan berbahaya, tempat yang diciptakan oleh kekuatan alam semesta dan telah berubah menjadi wilayah penuh tantangan. Salah satu misi menarik perhatiannya, misi di planet Pagoda Naga, sebuah planet yang terbentuk di wilayah rahasia awal alam semesta. Di planet itu naga-naga yang sangat kuat hidup, termasuk naga guntur, naga humanoid yang mahir dalam serangan mental. Dan juga ada naga emas yang merupakan kombinasi dari keduanya. Misinya adalah berburu naga, sebuah tugas yang sangat menantang. Di waktu itu Lo Fong tampak merasa tertarik dengan misinya. Namun jika salah langkah, dirinya lah yang akan menjadi pemangsa dan bukan menjadi pemburu. Ia kemudian mencoba menelusuri beberapa misi lagi sebelum akhirnya menemukan satu yang benar-benar menarik minatnya, yakni dunia Sungai Darah. Dunia Sungai Darah adalah sebuah benua luas yang terletak di wilayah awal absolut, tempat yang sangat kuat dan kuno, dan luas hampir 1 tahun cahaya. Dunia ini dipenuhi oleh manusia yang memiliki budaya dan gaya hidup mereka sendiri. Mereka adalah pejuang tangguh yang sangat menghargai kekuatan. Namun orang-orang di dunia ini sangat tidak menyukai orang asing, terutama yang datang dari luar dunia mereka. Aturan yang ketat diberlakukan untuk misi ini. Mereka yang memasuki dunia Sungai Darah tidak boleh membawa teknologi canggih dari luar. Senjata laser misalnya, itu akan dianggap sebagai pelanggaran berat dan dapat mengakibatkan hukuman mati. Selain itu, mereka yang berpartisipasi harus mempelajari bahasa lokal dunia tersebut. Ketika itu, Lo Fong menyadari bahwa manusia dunia Sungai Darah memiliki banyak ras dan penampilan sendiri. Tidak ada yang terlalu mencolok. Meskipun demikian, Lo Fong memahami bahwa ia harus mempersiapkan segalanya dengan hati-hati. Tugas di dunia Sungai Darah memiliki 2 pilihan. Pertama, ia harus memperoleh kristal Sungai Darah, sebuah benda langka yang hanya bisa ditemukan di dunia itu, yang akan memberikannya 10.000 poin. Pilihan kedua adalah meraih gelar prajurit darah, dan mendapatkan medali kehormatan yang akan memberikannya hadiah lebih dari 100.000 poin. Tantangan itu jauh lebih besar, tetapi imbalannya pun sepadan. Lo Fong akhirnya memutuskan untuk mengambil misi di dunia Sungai Darah. Sambil mempersiapkan diri, ia memastikan untuk mematuhi semua aturan dunia tersebut. Ia tidak akan membawa senjata canggihnya, melainkan menggunakan pedang tajam yang ia buat sendiri dari bahan-bahan di dunia itu. Lo Fong juga mulai belajar bahasa setempat dengan kecepatan luar biasa, seperti komputer kuantum, dan menguasainya hanya dalam beberapa hari saja. Kabut tebal menyelimuti seluruh ruang angkasa, menciptakan suasana misterius di sekitar sebuah planet es yang sangat besar. Planet itu dipenuhi dengan pecah-pecahan bintang yang mengorbit seperti satelit kecil. Salah satu pecahan bintang itulah tempat tinggal Lo Fong, seorang sosok yang sudah dikenali di antara para prajurit penjaga yang selalu berjaga di sekitar vilanya. Di antara para penjaga, terdengarlah obrolan yang tak begitu serius. Mereka membicarakan tentang Lo Fong yang baru-baru ini membeli banyak barang dan membuat lalu lintas di sekitar villa yang sangat sibuk. Kapal-kapal semesta terus berdatangan, mengangkut barang-barang mewah yang dibeli oleh Lo Fong. Namun seorang kapten penjaga yang lebih senior segera menghentikan obrolan mereka, sehingga para prajurit segera berhenti berbicara, kembali ke tugas mereka dengan hormat. Villa Lo Fong tampak sangatlah sibuk. Di dalamnya banyak kotak besar berisi barang-barang mewah disusun, menutupi villanya yang membentang hampir sepanjang 10 km. Kotak-kotak itu dihiasi dengan berbagai barang yang sangat berharga, hasil dari pembelian Lo Fong dalam beberapa bulan terakhir. Di dalam ruang kerja pribadi Lo Fong, sebuah kabin nutrisi berdiri tegak, dipenuhi dengan cairan nutrisi yang hampir jernih. Di dalam kabin itu, Lo Fong telah menghabiskan 3 bulan terakhir untuk memulihkan tubuhnya, berendam dalam cairan yang mempercepat proses regenerasi dan pertumbuhan fisiknya. Ketika kabin itu akhirnya terbuka, seorang pria muda dan tubuh berotot dan kuat keluar dari cairan. Lo Fong mengenakan pakaian merah gelap yang muncul secara otomatis di tubuhnya, merasakan energi besar yang mengalir melalui otot-ototnya. Sambil melihat sekeliling ruang kerjanya, Lo Fong tampak merasa puas dan tubuhnya yang telah mencapai level alam semesta. Dan juga kekuatan spiritual mentalnya juga telah mencapai level alam semesta 9. Selain merasa puas, Lo Fong juga merasa aneh pada saat yang bersamaan. Ia merasa bahwa tubuhnya telah mencapai batas kemampuan untuk saat ini.
tidak bisa tumbuh lebih kuat lagi kecuali ia berhasil menembus ke tingkat penguasa domain. Meski ia mampu melakukannya kapan saja, ia memutuskan untuk menunda proses itu, karena dunia internalnya belum cukup berkembang untuk mencapai level yang lebih tinggi. Saat Lo Feng keluar dari ruang kerjanya, para pelayan dan penjaga di villa segera berhenti bekerja, membungkuk hormat ke arah majikan mereka sambil memanggil Lo Feng dan sebutan yang mulia secara serempak. Tuan Sektor Auduo yang bertanggung jawab atas pengolahan barang-barang Lo Feng. Ia juga bergegas mendekati dan memberikan hormat. Lo Feng tersenyum melihat antusiasme di antara orang-orangnya. Sambil tertawa, Lo Feng kemudian berkata, begitu banyak barang yang datang dalam beberapa hari terakhir. Ia pun berterima kasih kepada Auduo karena telah membantu mengurus semuanya. Lantas dan hormat, Auduo pun menjawab tidak ada masalah. Semua barang yang Lo Feng pesan sudah tiba. Lo Feng pun mengangguk, matanya memindai tumpukan barang yang dipenuhi sebagian besar villanya. Barang-barang itu ia beli dengan 860 elemen campuran. Ini adalah hasil dari kekayaan yang melimpah dari investasi di perusahaan Pinghai. Barang-barang ini dipersiapkan untuk perjalanannya ke dunia Sungai Darah. Dan sebagian besar akan dia gunakan untuk melatih para dewa dunia bertanduk emas, entitas yang sangat kuat namun sulit untuk dilatih. Pelatihan para dewa dunia memiliki biaya yang sangat mahal, terutama untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Lo Feng sendiri berhasil melatih dewa dunia tingkat pertama di kota kekacauan utama. Namun untuk melatih mereka ke tingkat kedua, ia membutuhkan bahan yang sangat langka dan mahal. Bahkan dengan 860 elemen campuran yang ia habiskan, ia hanya mampu membeli sebagian dari bahan yang diperlukan untuk pelatihan tingkat kedua. Namun Lo Feng tetap optimis. Dengan barang-barang ini, para dewa dunia bertanduk emas miliknya akan mendapatkan dorongan yang signifikan. Setelah memastikan semua barangnya tersimpan dan aman di ruang penyimpanannya, Lo Feng mulai mempersiapkan diri untuk misi berikutnya. Hari berikutnya, Lo Feng mengenakan baju besi hitam dan sepatu bot yang sesuai, lengkap dan perisai 6 mata dan pedang bayangan darah. Ini adalah peralatan khusus yang ia persiapkan untuk misinya di dunia Sungai Darah. Tempat yang sangat berbahaya namun penuh potensi. Lo Feng menyerahkan sebagian besar peralatan elektroniknya, termasuk dengan alat komunikasinya, kepada tubuh Klamosa, salah satu tubuh alternatifnya yang sangat mahir dalam bertarung dan penyusupan. Ketika semua persiapan selesai, Lo Feng menaiki kapal semesta yang dikirim oleh perusahaan Virtual Universe untuk membawanya ke dunia Sungai Darah. Wanita berambut ungu dan ekor berbulu yang bertugas mengawasi perjalanan itu memberitahu Lo Feng bahwa mereka akan tiba dalam 19 jam. Lo Feng memanfaatkan waktu tersebut untuk berlatih teknik pedangnya, yakni 7 bilah ilusi. Dalam alam semesta virtual. Meskipun ia telah menguasai setiap bilah, teknik pipa adalah yang paling ia kuasai, berkat pengalamannya yang mendalam dalam pembunuhan dan penyusupan. Waktu berlalu dan cepat, dan setelah 19 jam kapal semesta mereka mendekati dunia Sungai Darah. Lo Feng terpesona oleh pemandangan di sekitarnya, sebuah dunia yang tertutup kabut dipenuhi dengan puing ruang angkasa yang melayang-layang. Dari kejauhan ia melihat istana erusi surga, sebuah bangunan indah yang melayang di tengah ruang, yang berfungsi sebagai markas para penjuang elit dari perusahaan Virtual Universe yang mengawasi dunia Sungai Darah. Lo Feng kemudian berpisah dari kapal semesta dan memasuki kapalnya sendiri, sebuah piramida perak yang pernah ia peroleh di bumi, dan mengaktifkan mode kamuflase. Kapal itu berubah menjadi pecah meteoroid yang tampak normal, menyelinap tanpa terdeteksi menuju dunia Sungai Darah. Saat ia mendekati atmosfer dunia itu, Lo Feng merasa jantungnya berdebar penuh antisipasi. 3 jam lagi sebelum ia mendarat di dunia Sungai Darah, tempat penuh bahaya dan misteri yang menyambutnya dengan tantangan baru. Di sebuah alam semesta yang jauh terdapat sebuah dunia yang dinamakan dunia Sungai Darah. Dunia adalah tempat yang dipenuhi dengan kekuatan dan misteri, di mana yang kuat bertahan hidup dan yang lemah tidak memiliki kesempatan. Di tempat yang keras ini hanya mereka yang kuat yang bisa bertahan, sementara kematian datang dan mudah. Lo Feng, seorang prajurit yang luar biasa kuat, memasuki dunia Sungai Darah dan misi rahasia. Ia harus berhati-hati karena mengungkapkan identitasnya akan membawa malapetaka. Saat Lo Feng memandang dunia yang semakin mendekat, banyak pertanyaan muncul di benaknya. Mengapa dan kekuatan besar yang dimiliki alam semesta virtual, mereka tidak langsung menguasai dunia Sungai Darah? Mengapa mereka hanya membangun istana erusi surga untuk mengamati dunia dari luar? Meski keinginannya menggoda pikirannya, Lo Feng mengingatkan dirinya bahwa semua itu bukanlah urusannya. Yang terpenting adalah menjalankan misi yang telah diberikan kepadanya. Setelah 3 jam perjalanan melalui luar angkasa, kapalnya yang menyerupai meteoroid kecil itu pun akhirnya mencapai atmosfer dunia Sungai Darah. Ia tak bisa melangkah lebih jauh dengan kapal itu. Jadi Lo Feng pun keluar dari kabin dan memerintahkan Babata untuk menyimpan kapal tersebut di ruang penyimpanannya.
Dunia Sungai Darah memiliki atmosfer yang unik dan 18 lapisan awan, di mana semakin tinggi lapisannya semakin besar tekanannya. Hanya makhluk dan kekuatan setingkat alam semesta yang dapat melewati semua lapisan awan itu. Meskipun begitu, penduduk asli dunia Sungai Darah jarang berani melewati lapisan ke-18. Karena mereka tahu bahaya mengintai di luar dunia mereka. Klan-klan di luar dunia Sungai Darah akan segera menghabisi siapapun yang meninggalkan dunia itu. Lo Feng tahu bahwa dia tidak perlu khawatir saat berada di luar lapisan awan. Namun di dalam lapisan awan dia bisa bertemu dengan penduduk asli yang bisa menjadi ancaman. Dia mengenakan baju besi lengkap dan pisau dan perisai di punggungnya, menyamar dan sempurna sebagai seorang prajurit lokal dari lapisan ke-18. Ia pun mulai jatuh dan cepat ditarik oleh gravitasi yang sangat kuat. Selama sekitar 18 menit, Lo Feng harus menembus lapisan awan. Sampai saat ia menembus lapisan awan pertama, pemandangan dunia Sungai Darah pun mulai terlihat. Di bawahnya terdapat hutan kuno yang tak berujung dan pegunungan yang menjulang tinggi. Kota-kota kecil ini bisa dilihat di pinggiran hutan. Dengan rasa kagum, Lo Feng mendarat di tanah, merasakan kekuatan gravitasi yang sangat kuat. Hanya mereka yang memiliki kekuatan setingkat pelancong bintang yang dapat bertahan hidup dalam kondisi itu. Dihasilkan oleh energi alam semesta, memberi penguatan besar pada tubuh siapapun yang tinggal di sini. Tak heran penduduk dunia Sungai Darah memiliki banyak prajurit kuat. Namun meskipun tempat ini memiliki banyak keistimewaan, nasib penduduknya telah tertutup. Bahkan jika mereka menjadi abadi, mereka tetap terperangkap di dalam dunia, kecuali mereka bergabung dalam Virtual Universe Company. Saat Lo Feng mulai berjalan, ia mendeteksi sesuatu yang aneh. Dari sebuah pohon tebal di kejauhan, muncullah makhluk ular hijau giok berwajah manusia. Makhluk itu tak memiliki hidung, hanya mata dan mulut. Dalam sekejap, makhluk itu menyerang Lo Feng dan mulutnya yang terbuka lebar berusaha menelannya. Namun dan hanya satu tatapan dingin dari Lo Feng, makhluk itu kehilangan semua kekuatannya dan jatuh ke tanah dengan keras. Darah hijau gelap merembas keluar dari mulutnya yang kini tak bergerak. Lo Feng merenung bahwa meskipun makhluk itu dianggap sebagai binatang buas di dunia Sungai Darah, kekuatannya hanya sebanding dengan prajurit level bintang 5 atau 6. Binatang ini tak lebih dari ancaman kecil bagi Lo Feng yang mudah menghancurkannya, dan kekuatan kesadarannya yang sangat besar. Setelah menyingkirkan binatang buas itu, Lo Feng memutuskan untuk menuju kota terdekat untuk melanjutkan misi mencari kristal Sungai Darah, harta yang sangat berharga di dunia itu. Dan kecepatan tinggi, Lo Feng segera meninggalkan hutan kuno dan mulai bergerak menuju peradaban. Di tepi hutan, sebuah tim prajurit sedang bergerak maju. Mereka dipimpin oleh seorang pria kuat dan kokoh bernama Paman Guntur. Tim ini bertugas melindungi seorang pemuda bangsawan yang sedang berlatih di hutan. Pemuda itu dan baju lapis baja perak dan ukiran ungu di dahinya, sangat antusias untuk membuktikan dirinya dalam petualangan itu. Saat mereka bergerak, Paman Guntur mengingatkan timnya untuk waspada, karena mereka memasuki wilayah binatang mangu, makhluk buas yang berbahaya. Meskipun para penjaga tim ini waspada, mereka percaya diri bahwa mereka bisa mengalahkan binatang bitanak itu. Mengalahkan binatang ini jika berhati-hati. Ketika tim mendekati sebuah sungai, mereka melihat seorang pemuda kurus lapis baja hitam, yang tak lain adalah Lo Feng. Ia sedang duduk santuy di tepi sungai sambil menikmati daging panggang. Pemuda bangsawan merasa berani dan percaya diri, bersiap untuk menolong Lo Feng yang tampaknya dalam bahaya. Namun sebelum ia menyadari sepenuhnya, Lo Feng sudah mendeteksi ancaman itu dan bersiap bergerak. Saat binatang mangu menyerang pemuda bangsawan itu dan cepat menembakkan panahnya melalui binatang buas tersebut. Namun binatang itu tak mudah dikalahkan. Ia dan marah menyerang tim tersebut. Paman Guntur segera bertindak, dan kekuatan kapaknya yang luar biasa, ia berhasil membelah binatang itu menjadi dua, menyelamatkan seluruh tim. Setelah pertempuran, pemuda bangsawan itu merasa bangga atas usahanya menolong Lo Feng. Ia mendekati Lo Feng dan senyum lebar dan menyapanya dengan percaya diri, sambil bertanya dari mana asal Lo Feng. Lo Feng yang tahu bahwa binatang mangu sebelumnya bukanlah ancaman baginya, hanya tersenyum dan berterima kasih. Ia tahu bahwa dunia ini memiliki banyak pemuda polos yang berani seperti pemuda perak itu. Meski penduduk dunia Sungai Darah hidup di tempat yang keras, masih ada mereka yang berjiwa baik dan berani. Nah, sayang sekali spoiler pada hari ini pun harus berakhir dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.